lanjutnya. Oke. Ya, jadi ini ya, jadi regulasi yang populer. Pertama ya, Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang pertama kan di nomor 1 tahun 74. Ya, ini sudah tua ini sudah. Walaupun cuma selisih 1 tahun sama saya, tapi lebih tua dari saya undang-undang ini ya. Dulu pernikahan itu yang laki-laki minimal 19, yang perempuan minimal 16. Walaupun tetap ada aturan-aturan yang berlaku ya, karena yang perempuan juga belum punya KTP ya. Jadi tetap ada N5 kalau di berkas nikah itu ya. Jadi ada izin orang tua gitu karena keduanya masih kurang dari 21 tahun. Dan saat itu pun sudah banyak yang kurang dari 16 gitu. Rata-rata ya memang paling banyak karena terjadi kehamilan. Tapi ada juga di daerah waktu kebetulan saya awal dinas di lereng Sumbing itu banyak juga ya memang karena sudah bekerja ya, sudah bekerja, kemudian sudah ketemu jodoh menikah. Rumah sudah siap-siap untuk menggelar pernikahan, belum didaftarkan di KUA, diperiksa di KUA ternyata kurang umur, terus diapain ya, mereka kita terima, kita berikan catatan N8 ya, penolakan kurang umur, kemudian diberikan pengantar untuk sidang di PA. Itu sesuatu yang menakutkan bagi mereka saat itu. Jadi baratnya langit runtuh gitu. Sudah banyak undangan sudah disebar, ternyata harus sidang gitu. Dulu banyak yang mencari jalan pintas walaupun itu sangat tidak dihalalkan ya. Jadi dituakan, mengubah berkas gitu. Itu dipikir saat itu ya, ini sudah masuk ke judul ya. Jadi seolah itu menyelesaikan masalah dengan mengganti berkas ya. Jadi aktenya diganti, tanggalnya dituakan, KTP-nya seperti itu. Kemudian seolah tidak ada masalah, padahal nanti dia butuh juga misalnya harus bekerja, dia harus mensinkronkan dengan ijazahnya dan sebagainya, itu jadi masalah lagi. Gitu ya. Ini sedikit sudah muncul masalah. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini ya, ada ternyata kasus-kasus itu mengundang ya istilahnya, mengundang beberapa pendapat, reaksi dari beberapa, terutama para aktivis gender ya, perempuan dan anak, ya. Keprihatinan adanya nikah ya yang kurang dari 16 tadi. Terus gimana kalau dituakan? Hanya ada di 19 dua-duanya. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 ada judicial review perubahan undang-undang nomor 1 tahun 74 tadi, keduanya 19. Harapannya ada pematangan usia dari situ. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang juga lebih banyak, lebih banyak. Nah, ini makanya nanti kita diskusikan bersama. Bagaimana sebenarnya? Gerakan apa yang harus kita lakukan untuk betul-betul mengarahkan? Jadi mencegah gitu kan, kayaknya serem banget ya. Bagaimana kita mengarahkan mereka supaya lebih menunda pernikahan dengan matang di usia yang matang, tanpa harus ya itu tadi kalau saya tanya ke anak-anak remaja-remaja itu ya pacaran dulu terus malah muncul masalah lagi ya dinikahkan dulu siri masalah lagi gitu ya. Jadi masalah lagi jadi memang edukasi yang luar biasa penting kita berikan kepada masyarakat dan itu tidak berhenti gitu. Monggo lanjut. Okay. Jadi ya ini ya timbul masalah baru. Banyak kasus nikah kurang umur tadi yang saya sampaikan. Saya sengaja nggak slide sendiri karena takut sinyalnya sok empot-empotan di sini. Nah ini tadi yang saya di judul itu kan saya ilhami dari ini ya. Kalau kita kepegadaian slogannya kan mengatasi masalah tanpa masalah. Harapannya sebenarnya pernikahan itu seperti itu. Ya. Jadi dengan menikah tidak ada masalah lagi. Gitu. Ya, jadi teman-teman Asiah yang menikah tidak terus muncul masalah, nggak boleh ikut bernasiah. Ini pengalaman saya menemukan kader-kader yang ini mungkin klise, semoga di Kalimantan tidak ya. Tapi di Jawa banyak ya. Jadi memang
harusnya ada kontrak sosial dengan calon suami itu ya. Bahwa kita tidak hanya milik suami kita, tapi juga milik organisasi, milik umat, di mana di situ ada komitmen yang berbeda dengan mereka yang mungkin belum biasa berorganisasi. Jadi nanti saat sudah berorganisasi, kita tetap aktif berorganisasi tanpa meninggalkan tugas-tugas kita yang bersifat domestik ya. Jadi mungkin di sini pengalaman saya bisa reunian dengan Mbak Avita itu ya, Mbak Avita dosen Universitas IAIN Samarinda ya. Itu dulu inget ya, kita bawa anak bareng-bareng di Surabaya gitu ya. Kita bawa ibu kita juga gitu, untuk bisa mendampingi anak kita di tengah kita mengikuti tanwir, mengikuti sidang-sidang yang dilakukan oleh organisasi, dan itu harapannya seperti itu. Nah, kalau nikah tadi yang kaitannya dengan nikah dini, tentu harapannya dengan banyak yang terjadi justru dengan menikah itu timbul masalah. Ya, nanti kita urai apa saja sih permasalahannya. Yuk kita lihat. Ya. Jadi sebaliknya ini yang terjadi. Kalau itu nikah dini, ya jadi ternyata tadi timbul masalah, menyelesaikan masalah dengan masalah. Yang pertama dari dampak psikologis ya, karena kurang umur ya. Tadi saya sudah uraikan. Jadi bagaimana kalau terjadi hanya karena tadinya belum direncanakan, ya hanya ke KUA itu dalam keadaan terpaksa. Kalau kita lihat slide-nya itu kan gambarnya itu terpaksa. Bagaimana mereka harus sidang. Dengar kata sidang itu saja sudah psikologisnya sudah turun, gitu ya, sudah drop dengan sendirinya. Obrolan-obrolan di lingkungan saya kemarin ada tetangga yang tanya ke saya, wah, dikiranya kita yang mempersulit, gitu ya. Dulu itu enggak kok, gitu. Kok sekarang pakai gitu, aneh-aneh. Awam seperti itu memahaminya. Jadi kita pun perlu mensosialisasikan itu. Jadi urutannya memang itu ya. Jadi tetap mendaftar di KUA karena kurang syarat, terus diberikan penolakan, kemudian diberi pengantar dengan N9, dan dampak itu terjadi. Kalau sudah terjadi kehamilan, dampak itu lebih gitu. Jadi misalnya sering saya ngobrol dengan mereka yang sudah kebetulan nggak ikut yang bimbingan perkawinan yang secara klasikal gitu, khusus di ruang saya tanya, dan memang kami sebagai konselor sudah tidak boleh, memang nggak boleh menyalahkan walaupun mereka bersalah. Yang jelas bagaimana membuat mereka move on, mereka tetap survive dengan kondisinya itu gitu ya. Jadi saya sering kalau dengan bahasa Jawa saya bilang, saya sudah nggak mau memarahin dengan berdua gitu. Sudah banyak kan yang memarahi gitu. Nanti dia ketawa, "Nggih Bu, iya gitu. Bahkan kadang ada yang saya tanya, jangankan yang perempuan gitu. Yang laki-laki saja begitu tahu pasangannya, meskipun itu katanya yang tercinta, pengorbanan cinta gitu. Tahu akhirnya tag-nya itu garis 2. Ada yang dengan bahasanya itu dia nggak nginjak tanah Bu saya rasanya. Jadi itu sudah psikologis yang down ya, betul-betul turun. Akhirnya itu dalam tanda petik pernikahan dilakukan dengan terpaksa. Padahal kita tentu semua mendambakan pernikahan kita itu yang insya Allah bismillah 1 kali saja. Itu seharusnya adalah sesuatu yang menggembirakan dalam hidup kita. Ya, salah satu yang menggembirakan kita kan itu. Kita menikah menjadi raja dan ratu walaupun sehari setelah selesai semua dipugar ya. Jadi teratak, dipugar, kita sudah kembali ke dunia yang sesungguhnya. Pas kekuyon-kuyon dengan calon pengantin dados kere malih Bu. Maksudnya jadi orang biasa lagi itu, kembali ke kehidupan yang nyata. Dari situlah semuanya dimulai. Nah, kalau direncanakan dengan baik tentu seterusnya akan menggembirakan. Nah, ini tugas teman-teman Nasiah juga, memberikan pendampingan, mungkin jadi program bagi Nasiah ya. Kalau di Aisyah kami punya Biksa ya, yang memberikan konsultasi keluarga sakinah itu ya, mungkin
belum terpikirkan untuk memberikan penguatan kepada lingkungan kita. Semoga bukan kader Nasiah ya, lingkungan kita yang kebetulan kena takdir celaka seperti ini, kecelakaan ya, istilah accident seperti ini, untuk diberikan penguatan. Jangan lagi mereka disalahkan. Kita dampingi, kita berikan penguatan, syukur diajak bernasihat, dan masa lalu sudah. Terus kita mulai lembaran yang baru. Lanjut. Ya. Oke. Ya, jadi dampak sosial. Dampak sosial, penilaian masyarakat. Ini yang sering justru lebih kejam daripada hukum. Jadi itu hukum tak tertulis yang lebih kejam daripada hukum yang tertulis, gitu ya biasanya ya. Jadi saya sering sampaikan juga, bukan berarti dengan menikah bahasa normatifnya dosanya hilang, gitu ya. Jelas kita iringi dengan taubatan nasuha, kita mulai dengan kebaikan-kebaikan ya, dengan dalilnya hadis Rasulullah itu kan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Jadi yang pertama jelas ya, secara sosial dia masa depan terancam, putus sekolah. Jadi mau nggak mau putus ya, meskipun beberapa aktivis tetap mengusahakan untuk tetap lanjut, tapi kan anaknya sendiri dan sekolah pun tidak ada, banyak yang tidak ada toleransi untuk itu. Nah biasanya kalau dia masih mau gitu, solusinya ya setelah melahirkan, setelah nanti berkeluarga, ambil paket C, paket gitu ya. Jadi supaya pendidikannya tetap terselamatkan, terutama untuk mendapatkan ijazah. Kemudian ini yang nomor 2 ini ya. Jadi kalau di Kalimantan terjadi enggak seperti itu? Sudah menikah pun perkunjingan masyarakat tidak akan pernah berujung, enggak akan selesai. Orang ngomong, orang membicarakan itu beban tersendiri ya. Mungkin ada yang tidak langsung, tapi tetap memori masyarakat itu tidak pernah lepas untuk itu. Kemudian yang ketiga, saat tertekan saat melihat teman seusianya masih menikmati masa mudanya, bersekolah dan menjemput masa depan yang cerah, sementara dia sudah harus berperan sebagai orang tua. Ya, jadi pengalaman juga saya kalau memberikan di anak-anak sekolah. Walaupun penting kita sampaikan hukum-hukum ya, surga neraka kayak gitu ya, dosa dan tidak gitu. Tapi masalah sosial ini kita tampilkan pada mereka ya. Jadi bayangkan kamu masih sekolah, harusnya masih sekolah, masih berseragam abu-abu atau bahkan biru saja sudah. Bahkan saat ini merah pun ada gitu ya. Jadi merah putih, tapi paling tidak abu-abu atau abu-abu putih atau biru itu masih sekolah, masih hose-hose, masih seneng-seneng bergembira dengan temannya, kongko-kongko ibaratnya seperti itu. Kok momong gitu, kok harus menggendong bayinya gitu, harus mencuci pakaian, harus bertindak seperti layaknya orang tua yang sudah menikah itu gitu. Itu kan sakit sekali gitu. Ini kita lihat itu ya, jadi di gambar itu teman-temannya masih bermain, dia sedang gendong anaknya sendiri, bocah kok duwe bocah kok punya bocah gitu ya. Jadi ini secara sosial sudah membuat dia down, sehingga mengurus anaknya pun jadi tidak serius. Ini juga beresiko gitu. Bahkan sejak masih dalam kandungan banyak sekali kasus-kasus usaha-usaha untuk menggugurkan dan sebagainya tidak berhasil, akhirnya yang terlahir anak-anak cacat, anak-anak yang tidak sempurna, baik itu fisik maupun secara intelektualitas juga tidak ideal. Itu kan kasihan gitu ya. Kemudian banyak kasus cerai akibat nikah dini bahkan pada usia pernikahan yang relatif muda. Ini berdasarkan banyak fakta, karena kami banyak menemukan di KUA. Dulu dia datang, ngeyel, nggak mau sidang, bilangnya kayak selebritis aja harus sidang, ya memang gitu. Kemudian akhirnya terpaksa menikah itu tadi.
Sudah beberapa tahun dia sudah datang lagi ke KUA. Ternyata dengan yang dulu diperjuangkan cintanya itu sudah putus. Akhirnya sudah mau menikah lagi dengan yang lain. Banyak. Termasuk kasus-kasus rumah tangga, KDRT dan sebagainya. Sebagian curhatnya bercerita, saya jujur Bu, saya dulu sudah dibela-belain, saya itu hamil sebelum nikah, gitu. Saya bilang gitu. Kenapa sekarang jadinya hanya seperti ini? Pengorbanan saya seolah-olah tidak ada artinya. Itu banyak sekali kasus yang terjadi di rentang waktu sekian puluh tahun itu. Dari tahun ke tahun selalu saja terjadi. Gitu. Silakan dilanjut. Oke, ya ada Mbak Hukum ya tadi. Ini juga sudah rahasia umum ya. Jadi jika lahir di luar nikah, maka untuk pencatatan pada akte kelahiran menjadi anak ibu ya, binti walaupun sekarang ada beberapa di catatan sipil layanan pengakuan anak dan sebagainya, tapi secara hukum Islam ya, itu memang anak seorang ibu. Kemudian jika terlahir perempuan nanti saat dia menikah ya, ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, diganti wali hakim, jadi hakim kepala KUA-nya. Jadi ini masalah lagi-lagi masalah, dan itu banyak terjadi. Ya. Jadi biasanya saat mendaftarkan, apalagi kalau itu anak perempuan pertama ya, anak pertama perempuan yang mereka memang wajib ada wali saat menikah, itu harus menyertakan selain syarat-syarat yang umum KTP KK, akte, juga menyertakan fotokopi buku nikah dari orang tuanya. Untuk apa? Ya, untuk kita cek ya, tanggal berapa dia orang tuanya menikah, tanggal berapa, tahun berapa, tanggal berapa dia lahir. Kalau ternyata terjadi di luar kewajaran, misalnya baru 4 bulan, loh kok sudah lahir, nikahnya tahu tanggal ini, lahirnya ini, gitu ya. Tidak serta-merta kita hukumi, tapi kita konfirmasi. Besok orang bapak ibunya disuruh ke sini ya Mbak, gitu ya. Jadi itu terus nanti kita kasih tahu, terus nanti kita konfirmasi. Ada juga mungkin yang 7 bulan dan sebagainya, ternyata memang prematur gitu, persaksiannya juga bisa kita saksikan di situ, gitu ya. Jadi rumit memang karena ini urusannya dengan hukum Allah, sah tidaknya pernikahan, selanjutnya bagaimana kan ini pintu awal menuju pernikahan memang harus seperti itu. Dan sering juga terjadi yang seperti ini juga meninggalkan generasi yang sama gitu. Ini yang jadi prihatin. Ya, jadi dulu ibunya begitu, anaknya begitu, masyarakat hanya melabelnya karena ibunya dulu kayak gitu gitu. Makanya saat penasehatan pada mereka, cukup jenengan saja. Jangan sampai anak-anak jenengan terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi, tapi kita nggak bisa jamin. Sekarang zamannya luar biasa. Teknologi, informasi, anak-anak nggak main jauh sekarang ya. Saya aja dikiranya ini mau terbang ke Kalimantan Timur, sudah ada yang titip gelang mutiara. Karena teknologi, Zoom Bude, saya Zoom, bukan ke Kalimantan. Dikiranya saya mau ke Kaltim ini tadi ya. Ada yang japri saya mau nitip gelang mutiara. Ini karena mudahnya teknologi. Mudahnya teknologi, kita anak-anak kita bisa jadi ya mudah sekali mendapatkan pengaruh negatif dari itu. Gitu. Lanjut Mbak. Oke. Ya, jadi ini kesehatan mungkin yang rinci medis ya, tapi setidaknya program ini tidak terlepas dari kami di Kementerian Agama selain pencegahan pernikahan anak ya, tapi juga stunting sekarang yang sedang marak ya, kita semuanya. Tentu tadi saya membaca surat An-Nisa ayat 9 kan gitu ya. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut apabila kamu meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Khaufu alaihim, mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi di situ ya, lemah generasi lemah itu jelas lemah. Jangan sampai lemah iman.
Jangan sampai lemah. Nah, ini kalau urusannya dengan kesehatan, lemah fisik dan mental. Gitu. Ya, saat dilahirkan tadi oleh generasi yang tidak siap nikah tadi, bahkan ada usaha-usaha untuk menghilangkan nyawa dari si janin tadi, itu juga beresiko, termasuk yang tidak diusaha untuk dihilangkan, diteruskan kehamilannya karena psikologis si ibu juga tidak normal, ya tidak stabil, itu sangat berpengaruh pada kondisi bayi. Akhirnya bisa terjadi yaitu tadi dia kalau kita hamilnya normal karena sebuah pernikahan gitu, diberi selamat, begitu garis 2 pengantin baru sudah hampir 1 tahun berhenti haidnya ya gitu ya, terus ada garis 2 diselamati, selamat calon bapak calon ibu. Mereka bagaimana rasanya? Akhirnya Hawa makanya menghidup-hidupi apa yang ada di dalam janin juga tidak gembira, sehingga janin kekurangan gizi, rentan kekurangan gizi, sehingga bisa berisiko kematian usia dini gitu ya. Terus alat reproduksi juga belum siap gitu. Saya pernah bareng ya dipanelkan dengan Ibu Bidan terkait pernikahan dini ini. Beliau menceritakan akan adanya karena tubuh belum siap ya, fisik organnya belum siap, rawan terjadi persalinan macet istilahnya, yaitu kan berisiko kematian bayi dan ibu karena belum kuat mengejan misalnya. Fisiknya belum siap, psikisnya belum siap. Jadi itu rentan sekali, dan yang paling tidak kita harapkan yaitu tadi, selain infeksi penyakit menular seksual, kanker serviks, ya, juga anak yang terlahir adalah anak-anak yang stunting, ya, pertumbuhannya kurang gizi kronis ya. Jadi karena sejak awal dalam kandungan sudah tidak ada semangat untuk memelihara janin sempurna, lahir akhirnya tidak sesuai dengan itu. Belum nanti kepengasuhan yang belum siap dari si ibu, akhirnya banyak yang dipasrahkan oleh orang tuanya. Ibu-ibu zaman now kan begitu, ibu-ibu muda itu ya, yang korban yang meriksakan sama dia, tapi ibunya yang gendong, ibunya yang tiap hari bangun untuk mengganti popok dan sebagainya, sementara dia sibuk dengan gadgetnya dan sebagainya, gitu ya. Itu serem sekali ya tadinya. Jadi memang ini sesi kita ini seksi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meng-warning ya, gitu ya. Jadi insya Allah kader nasihat tidak seperti itu, tapi kita mengedukasi masyarakat untuk menghindari itu, gitu. Monggo dilanjut. Ya, jadi ekonomi ya. Jadi ekonomi belum siap secara ekonomi karena bisa jadi masih sekolah. Ya, jadi miris juga mendengarnya ya. Dia harusnya masih sekolah, tapi harus menikah karena terjadi kehamilan itu tadi. Ya itu tadi gambarnya kan, Bang adik telat 3 bulan, terus cowoknya waduh gitu. Terus akhirnya mau nggak mau orang tua ambil bagian. Masih beruntung jika orang tuanya peduli. Gitu. Makanya saat terjadi kasus seperti ini saya selalu motivasi, tetap curhatkan pada orang tua. Curhatkan pada guru yang kamu percaya. Gitu. Jangan disimpan sendiri, diselesaikan sendiri masalahnya. Banyak penyelesaiannya yaitu tadi dengan cari tempat-tempat yang ilegal untuk menggugurkan. Banyak juga yang terjadi. Pulih, berhasil, mengulang lagi. Banyak. Tapi ada juga yang membiarkan kehamilannya tanpa diketahui, kecuali hanya teman-teman dia tertentu. Kasus juga saya sering dengar cerita di sekitar kami, ada juga yang bersalin di kamar mandi, salin di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya nggak satu rumah saat itu karena kos dan sebagainya, tahu dia pingsan gitu ya. Sederhana sekali tapi mengerikan gitu ya. Jadi sampai menikah dalam kondisi masih nifas, sudah bersalin dulu gitu ya, didampingi bukan orang tuanya karena orang tuanya nggak mau mempedulikan.
didampingi oleh kadus ya, kalau di sini kepala dusun ada itu ya, katanya ini kok ngantos utang kali kulo gitu, berhutang sama ibu kadusnya itu gitu. Jadi mengerikan sekali ya. Jadi itu. Dan beban keluarga itu kan jadi sihis juga gitu. Ya kalau nemu orang tua yang baik. Gitu. Nah, ada yang terakhir, rawan terjadi KDRT terutama karena dipicu faktor ekonomi. Ya. Jadi awalnya mereka hanya mengandalkan cinta yang membutuhkan pengorbanan, tapi mereka tidak berpikir jauh bahwa menikah itu bermodal. Dia butuh kesiapan fisik, psikis, dan juga materi. Walaupun materi bukan segalanya, tapi kita nggak bisa melakukan banyak hal tanpa materi. Gitu. Jadi hadisnya juga ada kan, jadi ada yang 5 liha karena hartanya itu juga perlu. Ya. Jadi kebutuhan kalau kami di Bintek pernikahan itu kan kebutuhan itu tidak hanya non fisik, ya cinta, sayang, bukan, tapi juga ada kebutuhan fisik. Sebaliknya jangan hanya mengandalkan kebutuhan fisik terpenuhi semua urusan fisik, tapi dia tidak peduli, dia mengabaikan kasih sayang dan hal-hal yang tidak terlihat yang sangat dibutuhkan keseimbangan antara keduanya. Kita-kita yang sudah menikah, adik-adik semuanya sudah menikah, perlu kita sadari bahwa kebutuhan itu juga tidak hanya itu. Nah, mereka yang belum siap dengan itu, ya, ini rawan sekali terjadi perceraian. Monggo yang lanjutnya. Ya, jadi yang jelas kalau kita ditanya tujuan menikah, paling populer kan ayat ini ya, Ar-Rum 21. Kalau kita menikah tanpa itu awalnya sudah tanpa perhitungan, tanpa perencanaan, pernikahan yang direncanakan, maka tentu tujuan pernikahan tidak akan terpenuhi. Jadi di surat Ar-Rum 21 ini min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi supaya kamu hidup tentram dengannya. Insya Allah kader nasiah tahu semua ya artinya sakinah mawadah warohmah gitu ya. Jadi sakinah itu supaya kamu mendapatkan ya cenderung merasa tentram kepadanya. Jadi ada ketentraman ya, tadi menyelesaikan masalah tadi. Yang tadinya galau, baperan, ketemu jodoh, sudah ada tempat mencurahkan kasih sayang, tempat untuk curhat, tempat untuk berbagi rasa gitu ya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di situ mendapatkan mawaddah, cinta, memelihara cinta bersama dan juga rahmah, kasih sayang. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu kehidupan pernikahan yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang. So sweet ya, jadi indah sekali ya. Dan itu kalau tanpa perencanaan, tiba-tiba harus karena terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu tujuan itu tidak akan tercapai. Apalagi saya sering menambahkan satu, selain sakinah, mawaddah, rahmah, kami di tim fasilitator bimbingan perkawinan tambah satu, keberkahan. Sakinah, mawaddah, barokah, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Jadi kami ada tepuknya. Sakinah begini, ini rumah, ya, ketenangan, tempat ketenangan, baiti jannati. Mawaddah itu cinta, gitu ya. Jadi tepuk sakinah gitu. Jadi ini sakinah, mawaddah, cinta, ya. Rahmah itu kasih sayang, barokah ya keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair. Ya. Bertambah kebaikannya. An-nama wa ziyadatu fil khairi wasya'ah. Bertumbuh dan tambah dalam kebaikan dan kebahagiaan. Jadi apapun yang kita raih setelah pernikahan, kalau itu semakin menambah baik dan juga membuat kita semakin bahagia, insya Allah itu berkah. Yang kayak tadi, betul-betul bukan mencari menambah masalah ya, tapi di situ menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, lanjut. Ya ini lanjut aja, cukup. Nah ini ya, jadi cita-cita kita ya, jadi cita-cita keluarga sakinah sulit dicapai ya. Jadi kita tentu menikah harapannya sah ya, jadi kita tercatat pernikahan yang terencanakan,
sah menurut negara, sah menurut agama. Tidak sekedar sah menurut agama, ini jadi panjang kalau urusannya. Nanti muncul nikah siri dan sebagainya, itu pembahasan tersendiri. Mungkin bisa kita agendakan ya. Tapi di sini sah menurut agama, sah menurut negara. Ya, jadi suasana kasih sayang, ketentraman, dan finalnya adalah kita meraih keridhaan dari Allah. Kalau kita Allah ridho, insya Allah keluarga kita juga dijaga. Lanjut, Mbak. Jadi ini menyalahi manfaat pernikahan. Jadi pernikahan adalah ingin mengangkat derajat manusia supaya bermartabat. Ya, selain tujuan nikah selain mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, juga untuk mendapatkan keturunan. Ya, salah satunya yaitu dengan cara menikah. Jadi untuk mendapatkan keturunan yang sah. Setiap kita yang normal tentu dianugerahi Allah rasa ketertarikan pada orang lawan jenis, ya, terus kemudian menemukan jodohnya, kemudian Allah membuatkan cara, ya, memberi cara, yaitu dengan pernikahan yang sah, sah menurut agama, sah menurut negara. Kemudian juga tadi yang saya baca di surat An-Nisa 9 tadi, harapannya kita bisa melahirkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kader-kader Nasiah tentu putra-putrinya juga sudah terbiasa, sudah terbiasa dengan kesibukan ibunya, dan mereka pun biasanya turun juga ikut mengikuti jejak untuk aktif di organisasi, ya, baik itu organisasi kampus, organisasi di sekolah, organisasi ortom, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kampung. Ini juga salah satu cara untuk mengalihkan mereka, ya, bahasa Jawanya nyelamur, ya, mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal negatif, ya, tidak hanya sekedar senang-senang main HP terus akhirnya berpacaran dan sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya melakukan hal yang tidak diinginkan, dan kita yang bahasa Indonesianya wirang, ya, jadi kita itu yang kena celaka kita, gitu ya, orang tuanya yang kena juga, kena abunya, kena lukanya, ikut terluka, gitu ya. Jadi susah membahasakan, kalau di Jawa namanya wirang, gitu ya. Jadi itu. Oke, lanjut. Ya, jadi ini senjata kami saat memberikan pembekalan, ya. Pembekalan pernikahan adalah pernikahan yang terencana itu ada pilarnya, dulu ada 4, sekarang tambah 1, ya, jadi ada 5. Yang pertama adalah zawaj. Zawaj itu berpasangan. Jadi kita semua secara naluriah oleh Allah diciptakan, ditakdirkan berpasang-pasangan. Jadi jelas kita semua menolak paham-paham pernikahan sejenis dan sebagainya, ya. Jadi normal, laki-laki dan perempuan sesama manusia, bukan jeruk minum jeruk, ya, pisang makan pisang, gitu ya. Jadi bukan jeruk minum jeruk, ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Skor kader Nasiah dengan kader pemuda, biasanya gitu, ya. Jadi CBSA dulu katanya, cinta bersemi sesama aktivis. Ini bagus kan, gitu ya. Jadi kita bertemu, ditanya anaknya dulu ketemu di mana sama bapak, ketemu pas pertemuan cabang, gitu ya, bukan bertemu pas nonton apa, ya, nonton pertunjukan. Kalau di sini Kobro Siswo, gitu, baru ada joget-joget tak terarah, itu, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi CBSA, ya, cinta bersemi sesama aktivis, karena nanti tanpa harus ada kontrak sebelumnya, semua sudah saling memahami, gitu ya. Jadi kalau kita pergi, tiba-tiba ada acara ini, gitu, mereka sudah siap, gitu. Bahkan kalau nggak ada acara malah aneh, katanya. Jadi saya harusnya, karena hari ini libur, lo ngapain saya mau ke Kalimantan Timur? Loh, Prai toh Mbak, gitu. Enggak, saya mau ke Kalimantan Timur, sudah ditunggu di bandara. Jadi nggak ada liburnya kita itu, ya. Jadi termasuk adik-adik Nasiah mungkin yang sudah bekerja, terbiasa dengan organisasi, tidak kaget lagi, gitu ya. Jadi waktu kita full, gitu ya. Jadi hari misalnya saya sampai Jumat bekerja, sore masih berorganisasi, masih rapat ranting, saya masih ngopeni ranting, gitu ya.
Jadi tidak kita semua seperti itu ya. Jadi tidak hanya mentang-mentang sudah di PW terus nggak ngurusi ranting kan. Masih ingat saya di Nasyiah ada gerakan 1000 ranting. Jangan sampai bilang stroberi, mangga, apel. Sorry nggak level. Orang PW kok ngurusi ranting. Nggak ada ya. Kita di ranting. Saya di ranting anggota MPK. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi termasuk penasihat-nasihatul Aisyah. Karena sudah tayuman tadi di NA. Kemudian yang kedua janji kokoh ya. Inilah yang menjadi ikatan kesakralan sebuah pernikahan itu ya mitsaqun wali itu janji kokoh yang ijab kabul yang tadinya haram semuanya dilarang berpotensi menjadi dosa dengan adanya mitsaqun wali adanya ijab kabul itu semuanya menjadi halal ini ya. Jadi kalau direncanakan ya seperti itu bukan punya anak dulu baru nikah gitu tapi nikah dulu baru punya anak. Kemudian yang tidak kalah penting yang ketiga karena urusannya dengan KDRT dan sebagainya itu terjadi karena mereka tidak melakukan muasyarah bil ma'ruf ya. Jadi saling memperlakukan pasangan dengan baik. Pasangan yang masih muda, masih labil, rentan sekali untuk egois ya. Saya yang tua aja kadang sok egois gitu ya. Tapi terus saya teringat lah harusnya tersadar bahwa sudah saatnya kita itu menyadari posisi. Jadi saling membutuhkan dengan pasangan. Ya. Jadi saling memperlakukan pasangan dengan baik. Saling baik, saling sayang, saling cinta. Ya. Kesalingan yang baik, saling bantu juga. Ya. Ini jadi curcolnya aktivis. Kalau urusan rumah hanya urusan perempuan, kita tidak akan pernah bernasiah. Jadi pengalaman saja ya, suami saya sudah terbiasa saya tinggal, Mas malah agak rempong kalau saya ditinggal. Jadi karena sudah terbiasa dengan kondisi saya aktif keluar begitu, tapi begitu ditinggal juga bisa menyesuaikan kan beda ya kita perempuan sering harus memasak dan kalau bapak-bapak biasanya cari praktis gitu ya. Jadi kesalingan ini saya sering sampaikan bapak-bapak laki-laki pun ya, pekerjaan itu dari intinya gitu pekerjaan itu tidak berjenis kelamin. Ini curcolnya emak-emak ya. Jadi bukan berarti memasak dan semuanya itu perempuan ya, tapi berbagi. Ya bagaimana kalau saya di rumah paling cantik ini, di rumah paling cantik ya, semua laki-laki ya. Anak saya 3 laki-laki semuanya. Kalau tidak berbagi, saya tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal ya. Jadi di situ kesalingan terjadi ya. Kemudian musyawarah ya. Tentu nasihat tidak asing dengan musyawarah. Kita di keluarga pun ada musyawarah. Ada kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya nanti gerbong itu bisa jelas seperti yang dikatakan Armada itu mau dibawa kemana gitu ya. What next? Setelah itu mau ngapain gitu loh ya. Jadi kalau di bimbingan perkawinan di awal kami beri kertas satu-satu itu untuk membuat sungai kehidupan. Ya, sungai kehidupan dari ujung ke ujung pakai HVS gitu. Kita buat batu pertama itu usia sekarang, usia kita berapa saat menikah itu. Kemudian di atas ini ada tujuan akhir berdua. Ya, sekarang paling populer sakinah antil jannah gitu ya. Kemudian menua bersama gitu ya. Kemudian di bawah ada batu agak tengah tapi agak pinggir gitu. Tanpa mendahului kehendak Allah ya, kita punya cita-cita usia maksimal kita berapa. Kemudian di antara rentang waktu itu, hendaknya ya, kita itu membuat perencanaan-perencanaan. Ya kayak nasiah beraker itu loh, muswil ya, itu kan selain evaluasi juga ada perencanaan. Per 5 tahun. Jadi misalnya saya menikah di usia 23, kemudian ditambah 5, ada 28. Jadi di antara 23 sampai 28 itu apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Jadi supaya ya ini kalau nggak direncanakan ya akhirnya asal-asal itu. Sekian tahun pernikahan tidak terlihat apa-apa. Tidak hanya fisik ya, udah punya ini udah bukan hanya itu. Capaian-capaian berumah tangga termasuk semakin dewasa memahami gitu ya. Itu juga bagian dari capaian. Walaupun di situ juga ada yang punya anak, punya rumah sendiri, tidak lagi di pondok mertua indah gitu ya. Itu juga penting gitu ya. Jadi penting termasuk
Sekarang kalau di Kalimantan nggak tahu haji antri panjang nggak, mendaftar haji di tahun keberapa, nggak usah pedulikan antrinya panjang, ya. Sudah gitu dan seterusnya, termasuk merencanakan punya putra berapa. Ya, yang terakhir saling ridho, ya. Menerima apa adanya. Tidak hanya apa adanya sebenarnya ya, ada apanya. Wih, materi banget bukan ya. Jadi masa nggak ada apa-apanya kita mau kan gitu ya. Jadi ya ada akhlaknya, ada ya dia bisa menjadi imam kita gitu. Jadi termasuk siap untuk hidup bersama gitu. Itu kan juga penting ya. Jadi masak makan, kalau dulu lagunya dangdut makan sepiring berdua gitu, nggak kenyang dong. Jadi stunting tua gitu. Kemudian tidur beralas koran itu kan lagu-lagu ya sebegitu besar cinta sampai rela seperti itu ya. Jadi, tapi di situ keridoan itu. Sehingga nanti saat ada masalah kita refresh, kita flashback lagi. Dulu jenengan kamu mau sama aku itu karena apa? Ya itu jadi catatan untuk kita semuanya. Gitu ya, teman-teman. Kalau nikahnya ya tadi yang tidak direncanakan ini bisa kebalik-balik gitu. Jadi bahkan tidak terpenuhi ya, karena terpaksa itu tadi. Monggo lanjut. Lanjut Mbak Yanti. Ya, oke. Ya, jadi ini tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan kesehatan tadi ya. Jadi melahirkan generasi yang lemah. Ini dalam Al-Quran jelas disebut warning Allah di surat An-Nisa ayat 9 sampai tadi ya. Ini gambar miris sekali kan kita lihat anak-anak sekarang yang sudah tahu mereka anak kecil tuh nggak usah diajari dia dapat. Jomblo itu apa? Anak saya yang kelas 4 ya tahu, nggak punya pacar, tahu gitu ya. Viral itu apa tadi? Ya, tahu, harus diketahui banyak orang. Gitu. Jadi anak-anak sekarang kan cerdas. Gitu. Nah kalau kita tidak memberi rem, kita tidak memberi rambu, kita nggak membuat aturan-aturan tanpa membuat mereka merasa terkekang, maka yang terjadi ya generasi yang seperti ada di gambar itu. Ya. Yang atas sendiri memang stunting gitu ya, ukurannya tidak wajar dari teman-temannya. Kemudian yang kedua anak-anak masih usia sekolah sudah seperti itu, sudah mengenal rokok, sudah mengenal minuman keras, itu karena salah pergaulan. Itu yang kita takutkan generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afa. Ya, harapannya tentu generasi tangguh bisa melanjutkan amal usaha perjuangan Muhammadiyah seperti di janji pelajar itu ya. Oke, lanjut Mbak. Oke. Ya, jadi gagal menjadi generasi berencana. Ya, kalau kita berkeluarga itu keluarga berencana, generasi pun urut ya. Jadi kita ikut dari sekolah itu ya urut dari TK, SD, SMP, SMA, nanti entah kuliah. Ini kan banyak mahasiswanya Mbak Diana ya. Jadi kuliah, kemudian bekerja, menikah, punya anak, terus perencanaan punya anak berapa, tahun keberapa, itu terus. Walaupun mungkin nanti harus ada nggak urut yang di bawah ya belakang ya nanti, tapi di awal itu sebenarnya urutnya harusnya. Tapi yang kita temui kenapa gagal ya baru SMP sudah harus menikah. Ya. Kalau di nyanyian lagu Jawa saya sering sampaikan itu ya. Ngantene teko ya maksudnya ngante pengantinnya datang ya. Gelarno kloso. Gelarno kloso itu digelarkan tikar gitu. Klosone beda tikarnya itu sobek. Tambal no jadah ditambal sampai jadah itu makanan dari ketan. Jadai mampu jadahnya bau. Oke, Pak Kak No Asu diberikanlah kasih makan ke anjing gitu. Anjingnya asune mati, anjingnya mati. Buat nong kali, buang ke sungai terus urut. Jadi kalau masih SMP, masih SMA kok menikah, jangan-jangan nanti ngantene teko pengantinnya datang Pak Kak No Asu dikasih makan sama anjing kan gitu. Lompat gitu. Jadinya kondisinya lompat. Tidak terencana. Ambiar semua itu. Jadi kan kasihan semuanya. Orang tuanya yang tadinya idealis. Misalnya kakaknya sudah menikah duluan. Kakaknya disewakan gedung. Saya punya pengalaman teman seperti wah jaluk koyo Mbak Yune minta kayak kakaknya. Ternyata kecelakaan itu terjadi. Akhirnya harus
gagal semua, biar sudah. Sekarang sudah punya anak, masih di usia anak ning duwe anak, itu anak kok punya anak, nyari ijazah bukan ijabsah kan gitu ya. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke ya, jadi mencegah mungkin ini ya, jadi teman-teman nasiah kalau ini secara umum, paling tidak yuk kita banyak ini kajian keislaman, bidang keislamannya kita jangan sampai Muhammadiyah secara umum baik ditinggalkan kader-kadernya karena kita kering gitu. Pengalaman beberapa tahun kan yang saya pernah waktu saya masih di nasiah, banyak teman-teman yang pindah ke kapal yang lain karena merasa kering di kita gitu ya, di Muhammadiyah secara umum. Jadi monggo yuk kita perkuat kajian ini setiap apa ya? Sabtu ya? Setiap Sabtu ya. Siap apa Kak Mbak Yanti? Ya. Setiap Sabtu Yunda. Ya keren itu, setiap Sabtu. Kami di Penyuluh juga ada Penyuluh Berkemajuan itu setiap Senin kami bekerja tapi mengadakan Zoom sejak pandemi itu udah hampir 100 episode. Namanya Sensitif, Senin Siang Inspiratif gitu ya. Jadi banyak sekali, bahkan di situ ada doorpress yang dari kita oleh kita se-Indonesia gitu. Jadi semuanya ikut. Jadi itu untuk mempertajam. Jadi kita tahu kalau rumah kita bocor, apakah kita pindah ke rumah lain? Tentu tidak. Kita benahi bareng-bareng rumah itu. Ya. Jadi Kak, rumah kita, nasiah kita. Ya. Yuk banyak mengaji di sini. Ya. Ngaji itu kalau bahasa Jawa, mencari yang aji. Aji itu kan yang aji-aji itu senjata yang ini ya, ngaos, bahasa halusnya ngaos. Mencari yang aos. Aos itu ya yang mentes, yang berkualitas. Gitu ya. Jadi harapannya berapapun ilmu yang kita serap nanti akan bisa menguatkan kita baik dari segi akidah termasuk memperbaiki ibadah kita juga hubungan sosial kita. Lanjut Mbak. Oke. Jadi ya ini secara umum ya saya yakin bismillah teman-teman yang aktif di nasiah tentu ini bagian dari kita bertemu kader-kader ya teman-teman yang lingkungan yang benar, lingkungan yang baik, rumah, teman sekolah, teman bekerja yang baik gitu. Di organisasi insya Allah itu. Dan ini yang membedakan kita kalau kita biasa berorganisasi itu membedakan kita dengan teman-teman kita yang lain di dunia kerja ya. Saya bisa diundang ke Kalimantan kan karena NA ya, bukan karena seorang kemenak gitu. Karena channelnya Bernasiah, Bernasiah juga kebetulan teman dulu di MSI, kalau nggak sama-sama kader mungkin nggak connect gitu ya. Nah jadi penting gitu. Jadi saya pergi kemanapun ya. Nanti kalau saya betul-betul terbang ke Kalimantan Timur, insya Allah nggak takut. Gitu. Saya ke Bali, saya ke Palembang, begitu ketemu dengan teman-teman di sana, teman-teman nasiah, termasuk juga mungkin teman-teman alumni, tapi itu kok nanti duwe konco kok di mana-mana punya teman. Nah, ini bagian dari usaha-usaha untuk mengajak kepada kebaikan termasuk mengajak kader kita. Saya sudah punya anak-anak remaja juga yang tentu saya juga warning mereka, arahkan mereka untuk memilih teman-teman yang baik, berorganisasi dan sebagainya. Lanjut. Ya, jadi mengisi ya, saya pikir ini belum sempat saya ganti gambarnya. Tapi insya Allah teman-teman di nasiah sesuai dengan bidangnya, passionnya ya. Jadi termasuk saya itu sebenarnya bukan penulis ya, tapi teko nulis saja ya. Terus Bismillah, saya masih butiran debu karena belum punya buku solo. Gitu. Tapi tetap semangat apapun yang bisa dilakukan ya. Literasi nasiah dihidupkan. Saya yakin dari dulu sudah ada ya nasihat, tapi monggo kita asah bareng ya. Dulu di nasiah belum banyak menulis, sekarang banyak sekali diadakan ajang-ajang kompetisi menulis. Ya. Tidak hanya itu saja. Yang dulu saya ingat menariknya di NA itu ya karena nggak hanya ngaji gitu ya, nggak hanya kajian, tapi juga ada keputrian ya, dulu ya yang departemen sosial sosmas ya, sosial kemasyarakatan itu kan. Terus ada membuat produk-produk dan sebagainya, itu juga bagian dari menyalurkan hobi kita yang akhirnya kita merasa enjoy di situ sehingga
harapannya kader-kader kita pun nanti saatnya menikah di usia yang sudah ideal. Gitu. Ya, lanjut Mbak. Ya. Nah, ini sudah ke kampanyenya ya. Masih anak, jangan punya anak. Stop perkawinan anak. Anak itu sekolah, bukan menikah. Nyarinya ijazah, bukan ijab sah. Gitu ya. Jadi ini tak henti kami, saya pribadi dan teman-teman kami seluruhnya, termasuk melalui Ormas, juga melalui mitra-mitra yang lain dengan lembaga pemerintah untuk sama-sama tidak sekedar gerakan kampanye, tapi kita wujudkan sampai tingkat bawah. Karena saya pikir kalau hanya kampanye tidak akan berhasil. Ya. Sosialisasi sudah saya lakukan sejak saya awal jadi pegawai 2005. Zong itu kalau hanya sosialisasi tanpa gerakan. Nah, gerakan-gerakan yang langsung menyentuh ke masyarakat dengan menyalurkan mereka memberi wadah kepada generasi di lingkungan kita, itu bisa jadi untuk itu. Jadi sekedar masukan saja bahwa program dari Kemenak itu selain kalau sudah menikah kan calon sudah mau menikah kan ada bimbingan perkawinan ya, tapi ada juga yang namanya BRUN. BRUN itu bimbingan remaja usia nikah. Itu bagi mahasiswa atau remaja yang sudah saatnya menikah tapi belum berjodoh misalnya, belum menikah, masih jajak-jajak gitu ya. Itu bisa diberi penguatan untuk itu. Sehingga nanti saatnya menikah dia sudah matang. Terus yang ketiga ada namanya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Itu terkurikulum, ini saya bawa modulnya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini anak-anak sekolah, sasarannya anak-anak sekolah. Kita bisa masuk bekerja sama dengan IPM atau IMM ya, jadi anak sekolah atau mahasiswa awal gitu. Supaya mereka tidak ada materi pernikahan sama sekali di situ. Justru di situ nanti endingnya adalah remaja keren Qurani gitu ya, keren Qurani. Jadi mereka remaja yang meniru, meneladani Ismail, ya, meneladani nabi-nabi kita yang tangguh, ya, nabi-nabi kita yang di masa mudanya mereka itu menjadi contoh, menjadi teladan. Gitu ya. Jadi itu bisa nanti kita sharingkan bareng ya, adik-adik semuanya, teman-teman hadirin semuanya juga, tidak hanya adik-adik di sini, yang hadir semuanya hadir di sini, bahkan yang sudah pelaku itu yang rajin membuat konten tentang keluarga dan pernikahan juga ada gitu ya, itu juga monggo konten-konten untuk mengalihkan perhatian remaja kita dari hal-hal yang memicu untuk terjadinya pernikahan yang belum matang, saya sampaikan begitu, itu bisa diwujudkan gitu. Yuk lanjut lagi, kayaknya habis deh ya. Oke ya, jadi semangat, terima kasih, salam literasi, kecek wincah jadi tolak nikah dini ya, salam generasi berencana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diterima, jadi sharing nanti kita sharing bareng-bareng. Saya tutup dulu ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali pemateri kita pada siang ini. Bagaimana kita sebagai NA ini punya PR besar untuk remaja-remaja sekarang ini dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, itu sangat memudahkan para remaja terjerumus ke situ. Baiklah, acara selanjutnya yaitu mungkin sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin ada yang mau ingin bertanya kepada pemateri. Saya persilakan 3 pertanyaan dulu ya. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Sertakan nama, jangan lupa namanya, dan bila perlu dari mana. Silakan. Ada yang angkat tangan tuh, Yunda. Itu Mbak Putri Ramadayanti. Bisa aktifin kamera, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena lagi di luar jadi nggak bisa ngaktifin kamera.
Saya Putri Ramadayanti, saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya ingin bertanya, biasanya kalau remaja sudah hamil di luar nikah, itu oleh pihak sekolah itu diberhentikan. Padahal remaja putri ini juga butuh pendidikan. Belum tentu selepas dari dia diberhentikan sekolah, dia membina keluarga, membina rumah tangga dengan orang yang menghamilinya. Itu bagaimana ya, Bu? Ya, oke. Langsung atau gimana Mbak Yanti? Ya, bisa langsung, Bu, bisa langsung. Iya, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Putri? Mbak Putri ya? Ramadayanti. Iya, dari Ramadayanti BMKT. ya. Oke ya. Jadi memang idealnya, memang ada beberapa usaha kemarin ya untuk sekolah tidak memberhentikan. Tapi bagaimanapun sekolah nggak mau ambil resiko, banyak seperti itu ya. Jadi karena itu nanti menyangkut masa depan sekolah, itu manusiawi sekali. Ya. Tadi saya sempat singgung juga gitu. Anak-anak yang seperti ini, kami kebetulan di tim P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan pendampingan terhadap mereka, gitu, terhadap mereka. Nah, mungkin ini jadi wacana juga untuk nasihat atau kampus untuk memberikan pendampingan dan mendorong si anak untuk nantinya, ya, nantinya setelah dia menikah, karena memang resiko banyak ya. Saya tadi nggak sempat singgung karena nanti nggak terlalu luas. Banyak juga memang ada tiga jalan biasanya yang terjadi saat terjadi kehamilan di luar nikah ya. Pertama, dia bisa menikah dengan orang yang memang menghamili itu ya. Jadi di Al-Qur'an juga disebut az-zaniyatu waz-zani gitu ya. Jadi di situ bahkan di kompilasi hukum Islam diperkenankan itu dinikahkan asal yang menikahi adalah yang menghamili gitu ya. Dan bahkan di situ disebut tidak perlu ada pernikahan ulang gitu ya. Memang ada beberapa kehati-hatian terus nanti dinikahkan lagi gitu ya dengan cara agama, tapi saat itu sudah dinikahkan sebenarnya sudah sah menurut kompilasi hukum Islam. Kemudian ada juga yang jadi dia tetap meneruskan kehamilannya dengan menikah dengan orang yang tadi menghamili. Ada yang memang akhirnya ditinggalkan. Gitu. Maaf, kasihan kan ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pun. Ditinggalkan dan memilih ada dua opsi juga, bukan opsi, dua jalan yang biasa mereka tempuh. Ditinggalkan dan dia menghilangkan ya, jadi menggugurkan kehamilannya. Ini beresiko, biasanya beresiko bisa berakibat pendarahan fatal dan berakibat kematian. Banyak sekali terjadi seperti ini karena keputusasaannya. Tapi ada juga yang ditinggalkan tapi dia memilih meneruskan kehamilannya dan dia tetap menjadi ibu tunggal. Ini juga resiko sosial nanti saat orang atau sampai ke anak menanyakan siapa bapaknya, kan ngeri banget ya. Jadi siapa ayahnya ini ya. Jadi tadi Mbak Putri menanyakan ya kasusnya seperti itu ya. Jadi memang pilihannya berat semua, tapi solusinya ya. Jadi biasanya kalau kita ada pendampingan, nanti motivasi kita saat anak misalnya sudah bisa mapan, anak sudah bisa disambi atau bisa bersekolah PAUD atau dititipkan di lembaga-lembaga apa gitu ya. Nanti bisa didorong untuk nanti dia bisa mendapatkan pekerjaan atau dengan misalnya karena belum lulus ya, dia ikut paket itu tadi. Paket C misalnya untuk paket SMA, paket B untuk anak SMP gitu ya. Jadi dia mendapatkan haknya untuk pendidikan walaupun tidak seideal mereka yang bersekolah gitu ya, yang bersekolah normal. Karena secara sosial juga kalau dia meneruskan pendidikannya, dia juga sudah malu, rata-rata sudah malu. Kecuali sekalian belum ketahuan, ini pengalaman juga ada yang Pak tahu nggak? Ternyata yang tahu hanya ini. Sebegitu pinternya dia mengkeep kondisinya juga ada lolos, terus lulus gitu ada juga seperti itu. Tapi itu kasuistik. Biasanya
Ya rata-rata tidak harus anak-anak yang bermasalah sejak awal. Saya pernah punya pengalaman jadi guru SMA sebelum saya PNS, dulu saya wiyata di SMA Muhammadiyah itu 6 tahun saya jadi guru. Banyak sekali justru anak-anak yang diam, dimanfaatkan. Izinnya nggak masuk, ternyata yang terjadi seperti itu. Gitu. Jadi itu Mbak. Jadi salah satu solusinya pendampingan ke sana. Nanti tetap saya motivasi untuk itu. Biasanya kalau di penasehatan juga nanti kalau itu penting Mbak. Jadi tetap punya hak untuk itu. Bahkan yang dulu korban bisa jadi karena dia pelaku dan korban, sekarang sukses juga tidak sedikit itu. Dengan masa lalunya ya, tapi kan kita tidak boleh melihat orang dari masa lalunya yang buruk ya. Jadi kita harapannya mereka bisa tetap survive, bisa move on dari masa lalunya dan bisa jadi contoh inspiratif, figur inspiratif bagi yang lain bahwa saat dia terpuruk dia tetap bangkit ya. Dia bisa menunjukkan bahwa apa yang terjadi, kelalaian yang pernah dia lakukan tidak membuatnya terpuruk terus dan dia jatuh dan akhirnya bangkit menunjukkan bahwa saya bisa berbuat. Saya sering sampaikan itu. Jadi, yuk sekarang tunjukkan kamu bisa. Gitu. Tunjukkan bahwa pasangan muda pun bisa. Anak-anaknya pun terdampingi dengan baik. Dan jangan sampai anak-anak jenengan ikut apa yang jenengan lakukan. Gitu. Jadi ini pengalaman, berdasarkan pengalaman ya Mbak ya. Jadi seperti itu Mbak Putri. Mbak Yanti, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dua penanya lagi, silakan. Syafira, ya silakan Mbak. Mbak Syafira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini Bu, saya ingin bertanya terkait bagaimana cara kita menyikapi pernikahan dini yang menjadi sebuah tradisi atau budaya di daerah tertentu. Seperti contohnya ada di daerah Sulawesi. Yang kalau semisal seorang anak, terutama perempuan, jika telat untuk dinikahkan, maka akan menjadi aib bagi keluarga sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya juga terkait bagaimana cara kita untuk menyikapi orang tua yang menikahkan anaknya pada usia remaja, atau misal pada usia setelah lulus SMA, untuk menjadi investasi bagi keluarganya karena kondisi perekonomian keluarga yang menengah ke bawah seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong diulangi yang kedua Mbak nanti ya. Ada iklan lewat barusan. Oke, ya. Oke, tapi langsung saya jawab yang pertama ya. Yang pertama terkait tradisi ya. Jadi tidak hanya di Kalimantan sebenarnya. Di sini juga kemarin juga sempat jadi bahan diskusi di antara kami. Yaitu tadi saya percuma kalau kita hanya kampanye saja, tapi tidak masuk ke masyarakat. Berarti siapa yang harus kita edukasi? Ya tokoh gitu. Tokoh. Jadi pencegahan pernikahan anak ya itu saat misalnya yang masih normatif banget dengan sosialisasi itu, yang kita hadirkan bukan remajanya, tapi tokohnya kita edukasi untuk itu. Jadi bahwa itu bukan ini penyebab jatuh tinjauannya psikologis seperti ini, terutama untuk urusan kesehatan tadi ya, risiko tingginya di kesehatan gitu. Walaupun tidak sekali Mbak Safira ya, jadi itu tak henti untuk sampaikan itu. Karena kadang kami terkaget-kaget juga saya menemukan apakah hamil tidak gitu. Di sana pun biasa Bu, di sini kayak gitu. Sayangnya kita edukasi tokoh-tokohnya itu, walaupun mungkin tidak langsung dari kita tokohnya yang nanti akan menyampaikan kepada masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh kan lebih di note ya, lebih diikuti daripada kita yang misalnya orang pemerintahan atau orang organisasi. Apalagi kalau sudah jelas bawa bendera itu, kadang orang tidak mudah menerima itu. Akhirnya kita lewat jalurnya tokoh yang mereka segani dan edukasi terus menerus ya, tidak berhenti memang gitu ya. Lama-lama nanti biasanya sudah mulai ada kesadaran, walaupun itu tidak instan ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak ya, kurang jelasnya saya karena tadi baru anak saya ada perlu. Gimana Mbak Yanti, bisa dibantu? Iya,
Yang kedua. Yang kedua tadi itu bagaimana dengan pernikahan dini karena ingin dijadikan sebagai investasi keluarga karena masalah ekonomi. Ya, ini juga sering. Ekonominya. Ya, oke, sering terjadi karena yang laki-lakinya sudah mapan gitu ya. Jadi berharap nanti dia akan jadi menghadirkan pundi-pundi gitu ya, ibaratnya gitu ya. Jadi tambangnya gitu ya. Banyak juga pertanyaan seperti ini. Pak Pripun, gimana kalau yang laki-lakinya sudah mampu? Ini yang perlu kita sadarkan gitu. Jadi perlu ada edukasi juga, lagi-lagi edukasi ya, bahwa menikah tidak semata-mata materi. Itu yang perlu kan. Apalagi kalau hanya karena materi, kita tahu secara agama ya, orang kalau hanya karena materi, nanti muaranya buruk gitu. Saat materi akhirnya dibalik gitu ya. Kamu dulu menikah hanya karena ini gitu. Ya kalau baik-baik terus gitu. Ibaratnya kan gitu ya. Kalau baik-baik terus, saat awal kan orang cinta itu seperti itu. Jadi kematangan itu tetap penting karena akhirnya rawan juga terjadi korban juga, Mbak. Yang pernikahan dini karena ketimpangan salah satu pihak gitu. Apalagi ada relasi ya, banyak bukan relasi kuasa di sini, relasi kuasa karena materi. Ini ke depan juga banyak kasus yang kami hadapi ya, terjadi dibalik akhirnya saat terjadi hal yang tidak diinginkan dari pasangannya ini. Dari mungkin ini manut ikut saja gitu, tapi akhirnya dibalik karena kita perempuan kan juga butuh ya sebenarnya, tidak hanya mengandalkan punya suami kan gitu ya, enggak teman-teman ya. Nasiah ya, Nasiah kan harusnya memang juga berdaya gitu, tanpa mengurangi penghormatan kita pada suami, memang seperti itu. Tapi kita yang punya penghasilan dalam arti tidak harus banyak, misalnya sekarang kan juga mudah, saya yakin tidak hampir semua dari kita bukan tipe orang yang langsung pengen, bahasa Jawanya itu jaga mengharapkan mengharapkan satu dari suami itu misalnya gitu ya, tidak gitu. Apalagi nanti ditambah dengan keluarga bisa justru menjadi korban karena ada relasi kuasa dari materi itu gitu. Ini rentan sekali terjadi kekerasan, bahkan sampai ke keluarga, sampai ke harga diri, kalau bisa saya katakan gitu. Bukan bermaksud nakut-nakuti, enggak, tapi itu banyak terjadi seperti itu ya. Bahkan saat di awal sudah ada keridhaan, saya enggak boleh kerja misalnya, nanti semua jaga ke suami, tapi seiring waktu berjalan kita dipersalahkan banyak gitu. Makanya tadi di awal 5 pilar tadi yang terakhir adalah antarodin, adanya keridhaan gitu ya. Jadi itu gitu Mbak, seperti itu Mbak Safira ya. Ya bismillah, semoga tidak terjadi. Tapi harapannya tetap menunggu waktu matang untuk bisa menikah gitu. Apalagi niatnya sudah berbeda gitu, niatnya untuk materi itu sudah salah. Jadi bukan karena wibawanya, wibawa mobil. Wibawa apa? Ya, ada satu lagi nih Bu, ini segmen pertama 3 orang. Satu lagi dari Mbak Dini Nur Amalia, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ingin bertanya, kalau semisal edukasi seks itu perlu diajarkannya dari kapan ya, Bu? Karena kan diajarkan aja anak-anak yang masih berada di sekolah dasar mungkin sudah mengerti soal berhubungan badan atau ya yang hal-hal seperti itu. Gitu Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ya, oke. Edukasi seks ya. Edukasi seks itu sebenarnya sejak dini ya, sejak dini. Walaupun tetap masih ada tahapan-tahapan ya. Jadi saya biasa juga dapat kita punya anak misalnya. Misalnya Mbak Dini kan masih sekolah ya, masih kuliah, punya ponakan, punya
adik, tetangga gitu, yang kecil, yang masih kecil gitu. Memberikan edukasi itu dimulai dari mengenal organ tubuhnya, ya, dan disebut dengan namanya, tapi nama biologisnya gitu, nama biologisnya. Jadi misalnya, maaf, alat kelamin laki-laki apa? Penis disebut, jangan disamarkan burung. Gitu. Ini guyon tapi sering kita salah kaprah memberikan edukasi pada anak-anak kita. Ya, perempuannya disebut vagina, tempat keluar yang lewat belakang namanya anus, payudara, disebut payudara gitu. Anak saya yang kecil itu kalau nyebut undan gitu, bukan yang betul apa dek, payudara. Kenapa dia nyebut undan? Karena kalau dulu waktu kecil kalau minum, mimi satu, terus yang satunya lagi. Bahasa Jawanya satunya kan setunggal, dia masih cidal, undan. Jadi kadang nyebut payudara bapaknya juga undan. Jadi, tapi terus saya luruskan, bukan undan. Yang betul apa dek? Payudara. Gitu. Termasuk memberi warning, memberi kehati-hatian kepada anak-anak sejak kecil kan. Jadi misalnya yang boleh nyawii, misalnya yang boleh bersuci dengan siapa, ya, tidak sembarangan. Kalau di TK, di PAUD misalnya, hanya bu guru, tidak boleh yang lain. Di rumah hanya ibu, bapak, atau mungkin ada utinya, gitu ya. Jadi tidak sembarang orang boleh memperlakukan alat kelaminnya, gitu ya. Jadi itu termasuk yang bisa dilindungi apa, yaitu dari yang kelamin penis atau vagina, kemudian payudara dan juga pantat dan sebagainya yang rawan terekspos dan itu rawan terjadi pelecehan seksual bahkan di anak, gitu ya. Jadi anak yang tidak diberi edukasi dia rawan menjadi korban, ya, karena taunya sayang-sayang, misalnya itu pamannya, karena justru pengalaman pendampingan ya, korban-korban pelecehan seksual anak itu justru yang pelakunya adalah orang-orang terdekat. Kenapa bisa terjadi? Mungkin kita nggak memberikan edukasi saat dia berpakaian. Anak-anak SD sekarang kan sudah seksi-seksi ya Mbak ya, sudah nggak seperti era saya. Jadi anak SD sekarang itu sudah sebegitunya, tapi pakaiannya masih celana pendek, keluar dari kamar mandi nggak pakai pakaian. Itu juga bagian dari edukasi yang dilala di situ ada pamannya, di situ ada sepupunya yang berlawan jenis gitu. Itu rawan terjadi. Dek main sini gitu. Karena ponakan itu pamannya dia mau saja, ternyata diperlakukan yang dia tidak menyadari karena tidak diedukasi. Anak yang sudah diedukasi dia akan hati-hati, nggak mau dipangku-pangku, nggak mau di seperti itu, gitu ya. Termasuk guru ngajinya, ada terjadi pelecehan seksual yang dilakukan justru orang dekat karena guru ngaji atau guru lesnya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, gitu ya Mbak Dini ya. Jadi monggo bareng-bareng itu penting karena sekarang zamannya sudah ngeri sekali ya. Anak SD sudah, saya dulu malu di bahasanya dipacok ke itu, di jodoh-jodohin sama siapa, misalnya saya sama Agus misalnya seperti itu ya. Dulu malu banget. Sekarang anak SD sudah berani nembak. Tahu istilah-istilahnya anak gede gitu ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati bisa jadi anak SD pun bisa jadi pelaku dan korban, dan korban pun bisa menjadi pelaku, itu yang rawan lagi ya. Jadi memang terus berkesinambungan gitu. Gitu Mbak Dini, Mbak Yanti ya. Terima kasih, semoga nanti kalau ada wacana yang lain bisa didiskusikan. Oh iya Bu, bentar kayaknya ada yang nanya lewat chat deh. Saya lihat dulu Bu. Oh ini dari Ibu Lulu Ashari. Assalamualaikum Ibu, nama saya Lulu Ashari dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan saya sedikit di luar topik Bu. Belakangan ini lagi marak pasangan yang memilih child free. Bagaimana tanggapan Ibu Aziza terkait pasangan muda lulusan SMA dan menikah tanpa paksaan, memutuskan untuk child free? Apakah pernikahan ini termasuk rawan dan mengkhawatirkan? Ya. Pertanyaannya, Bu. Terima kasih Mbak Yanti dan Mbak Lulu Ashari. Lulu Ashari ya. Ya, oke, terima kasih.
ini memang marak ya, teman saya ada yang pernah bikin konten tentang child free, nanti bisa dilihat di Sakinah Corner gitu ya, ada YouTube tentang budaya child free. Itu jelas menyalahi sunatullah ya. Salah satu tujuan kita menikah adalah untuk melangsungkan keturunan. Saat kita tidak mau, alasannya terbebani dengan keturunan, itu jelas itu sudah menyalahi sunatullah. Apapun alasannya. Ya, jadi mengkhawatir, apalagi dilakukan oleh anak-anak yang masih muda ya. Jadi akhirnya pernikahan tuh keluar dari tujuan pernikahan tadi. Jadi kan mengangkat derajat, harkat, martabat yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin nanti bisa dilihat di slide-nya. Nanti saya ganti yang judulnya Kalimantan Timur. Itu di ini meneruskan ya, melahirkan generasi penerus. Itu kan jadi menyalahi sunatullah kalau kita tidak akhirnya memilih child free tadi. Terus mau ngapain? Bukan masih mending, ada bahkan yang tidak sekedar child free, tidak mau menikah karena tidak mau terbebani dan sebagainya, mau merdeka dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi kalau kita secara normal ya, kita semua yang normal merasa tidak perlu aneh-aneh lah istilahnya begitu ya. Tadi berencananya tadi bergenerasi tadi genre itu kan urutannya ya, menikah itu konsekuensinya kita punya anak, dan di situ kita punya hak, punya kewajiban kepengasuhan. Nah, dan selanjutnya kita juga saat kita menua nanti tentu kan kita mengharapkan anak-anak kita lah yang akan menjaga kita. Orang yang sudah menikah nggak punya putra aja sangat menginginkan punya anak. Kenapa mereka yang sudah menikah tidak mau punya anak dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh agama? Itu naudzubillah min dzalik ya. Jadi tentu rawan dan mengkhawatirkan, Bu, bisa saya katakan begitu kalau pertanyaannya termasuk rawan dan mengkhawatirkan, jelas gitu. Jadi akhirnya jadi generasi bahkan bisa mengkampanyekan pada orang lain, itu sempat dikampanyekan itu child free itu, dan jelas itu menyalahi sunatullah. Begitu Mbak Lulu Ashari, mahasiswa ini. Oke. Itu Mbak Yanti. Ya. Mungkin masih ada yang bertanya lagi. Siap, kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi, Bu. Ya. Alhamdulillah, kalau seperti itu berarti materinya sudah dimengerti. Kalau kata dosen saya seperti itu. Mohon maaf ya, ini jauh sih soalnya. Iya, Bu. Iya. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Bagaimana kita kader-kader Nahdlatul Aisyah dan yang lain bisa menjadi PR kita di masyarakat, bagaimana kita berperan untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan dini itu sangat berpengaruh kepada kedepannya, entah itu psikologinya, entah itu ekonomi, dampak sosialnya, banyak dampaknya ke masyarakat, bahkan ke anaknya nanti. Ya, dengan maraknya sekarang ini, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, dengan jari-jari remaja, jari-jari mereka itu sangat lihai dalam mencari informasi, bahkan mereka terjerumus, ada yang belum lama ini kabarnya meninggal karena dibunuh oleh pacarnya, masih anak-anak, ada yang macam-macam sekarang itu. Bagaimana peran kita di masyarakat untuk bisa meminimalisir itu? Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pemateri yang luar biasa, yang sudah jauh
Ya, dari sama-sama. Semoga bermanfaat ya, Jawa Mbak. Tengah, ya Bu. Iya. Dari Jawa Tengah Semoga telah, besok sampai sana. telah memberikan ilmunya Iya. kepada kita yang ada di Kalimantan Timur ini, beda pulau tapi ilmunya alhamdulillah nyampe Bu. Alhamdulillah. Ini sinyalnya normal juga. Alhamdulillah ya. Iya, Ya. alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta kajian kaidah pada siang hari ini. Semoga kita bertemu lagi di Sabtu yang akan datang dengan kajian yang luar biasa lagi. Alhamdulillah sekarang itu pesertanya ada 70 lebih. Alhamdulillah banget untuk kami. Berarti sangat banyak peminatnya. Baiklah, dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri yang luar biasa dan kepada peserta kajian kaidah pada siang hari ini. Saya mohon undur diri. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa yasurun, albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Aziza. Iya, sama-sama. Aduh, peluk jauh. Banget ya. Sebelumnya mungkin kita foto bersama dengan Kita ini Ya, boleh, boleh. kita doa sebentar ya Yunda, boleh ya Yunda ya. ya. Boleh ya Bu Ya, Aziza. boleh, siap. Baik, kita tundukkan kepala sejenak. Mudah-mudahan majelis kita berkah, bermanfaat meskipun dilakukan Amin. tatap maya. Karena definisi dari makan ilmu barok itu tidak hanya mesti kita duduk bermajelis di masjid ya, di tempat sekolah-sekolah kita, perkuliahan kita, tetapi juga di depan layar kita masing-masing. Jika itu adalah sebuah majelis ilmu, maka tetap menjadi makan ilmu barok. Baik, kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Kita mulai dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'idika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa kepada kami ya Allah, melainkan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada kebodohan kecuali Engkau ilhamkan ilmu kepada kami semua ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada utang kecuali Engkau penuhi pelunasannya ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada satupun kebutuhan dunia dan di akhirat kecuali Engkau penuhi ya Allah. Wahai Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang sudah bertugas dalam agenda kajian Islam dan Indah pada hari ini, Yunda Yanti, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, senior saya, Ayunda Aziza Herawati. Mudah-mudahan panjang umur kita bertemu kembali. Beliau, saya sangat mengidolakan beliau ya, bahkan di dalam kontak HP saya namanya bukan Bu Aziza, saya sebut Mbak Smart ya. Karena beliau lulusan terbaik yang menginspirasi saya di tahun angkatan beliau. Mbak Diana yang terbaik, Bu.
Ya, di tahun berikutnya baru saya yang terbaik. Kita gantian karena filosofi dari Yunda Aziza ini luar biasa. Baik, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang luar biasa diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua yang Ora kelingan nek ono kan wis telat. Iki ra kelingan ono Zoom pengajian Zoom. Jam 9:30 mau. Nggih. Jam ya, saiki 10:30. Wis telat. Bu Idi. Assalamualaikum. Ini dari Majelis Tablik Mbak Diana, Kabupaten Magelang. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung semuanya. Mudah-mudahan berkah dan beberapa dari rekan-rekan di Nasyiah. Bahkan tadi ada yang kontak ke saya, ada yang dari Malang ya, Universitas Negeri Malang sama UIN. Sekitar 2 orang. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya juga, dan beberapa memang adalah mahasiswa-mahasiswa dari UMKT. Terima kasih banyak, dan jadi ilmu yang bermanfaat juga. Itu saja saya cukupkan agenda pengajian kita pada siang hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bu Idi. Nanti ada YouTube-nya ya Mbak Diana ya? Ya, tadi rencananya mau streaming sekalinya, kalau di ternyata ada gangguannya. gangguan teknis dari sudah direcord, nanti kita upload tetap di YouTube. Ada teman-teman yang mau nyimak YouTube karena bapak-bapak gitu, karena malu gitu. Terus akhirnya bergabung tapi videonya. Insya Allah nanti habis ini langsung segera diupload ke YouTube-nya PWNA channel. Ya, siap. Ya, oke. Selamat ya Yunda Aziza. Sama-sama Mbak Diana, makasih ya. Kapan ketemu ya? Lama banget nih. Ini Apita, temannya ini Bu Apita, saya rayu-rayu. Iya benar Apita. Hey. Ya, matur nuwun Mbak Aziza. Iya, masih NA ya. Aduh, awet muda banget. Habis ini alumni. Mbak Apita ketua kader kami. Oh iya, beliau ketemu di mana ya? Surabaya ya Mbak ya? Oh, berkali-kali kita ketemu ya. Bandung ketemu juga ya. Enggak di Jogja waktu itu. Oh, muktamar ya. Muktamar Mbak Diah. Oh iya. Oke. Oke, sehat Mbak Aziza, matur nuwun. Salam nuwun. buat Ratu Haika ya. Masih sana. Jauh di Sangatta beliau. Oh iya. Oh. Ya, oke. Ya, makasih. Suwun. Ini tenan nih. Ya, izin live nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita closing ya, En. Terima kasih untuk semuanya.